sebagai sebuah ide pemikiran untuk udahlah Pilpres ini akan adem, akan tenang kalau Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Prabowo. Betul. Itu sebagai ide korek lah, political correct gitu loh, sebagai ide ya untuk menyatukan bangsa ini supaya pemilu ini jadi damai, jadi adem. Itu betul. Tetapi manakala berhadapan dengan real politik, saya kok agak meragukan. Periode dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu. Insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini dan besar di partai ini. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 21 April 2023 yang lalu, tepatnya hari Jumat, satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, mengumumkan nama bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, yaitu Mas Ganjar Pranowo yang pada saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan untuk ngobrolin soal itu dan apa dan bagaimana ke depan yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo, telah hadir bersama dengan saya Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Mas Budi Ari Setiadi. Assalamualaikum Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mas. Mas Budi, bisa dikomentari Mas mengenai keputusan DPP PDI Perjuangan, dalam hal ini adalah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengumumkan pencalonan Mas Ganjar Pranowo sebagai presiden di tahun untuk pemilu 2024. Pak Budi, silakan Pak. Jadi begini Mas, pencapresan itu kan sesuai konstitusi adalah haknya partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Dan kita mengapresiasi, menghormati apapun keputusan dari PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang pemilu. Ya. Sehingga bagi kami ya normal saja, ya sudah seharusnya bahwa PDI Perjuangan mencalonkan calon presidennya, begitu loh. Dan kita juga punya kalkulasi sejak awal bahwa memang PDI Perjuangan pasti akan mencalonkan Mas Ganjar Pranowo, begitu loh. Jadi buat kami ya kita menghormati keputusan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Hajah Megawati Soekarno Putri, dan juga menghargai sikap PDI Perjuangan, keputusan PDI Perjuangan untuk memperjuangkan dan mencalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024. Jadi bagi kami sebagai relawan, ya itu normal dilakukan oleh partai politik. Kita hormati keputusan yang dilakukan oleh partai politik karena kita tidak ingin mencampuri lebih lanjut apa yang menjadi sikap dan perintah yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum terhadap seluruh kader PDI Perjuangan, gitu loh. Ya. Pak Budi bisa komentar nggak kehadiran dari Pak Jokowi ketika pengumuman itu apa maknanya, Pak? Ya begini loh, Pak Joko Widodo ini kan selain sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau kan juga kader PDI Perjuangan. Sehingga sebagai kader PDI Perjuangan, Pak Jokowi menghormati forum tersebut. Sehingga Pak Jokowi di satu sisi juga menghormati apa yang menjadi sikap partai politik atau PDI Perjuangan itu, gitu loh. Ya, Pak Budi, apakah sikap Bu Mega dan Pak Jokowi ini linier dengan sikap dan keinginan dari Projo, Pak?
Bukan soal linear, kita kan masih melihat dinamika lebih lanjut. Karena dalam kalkulasi kami begini loh, rumus di 2024 itu ada 4. Ya. Yang pertama itu koalisi partai. Ya. Koalisi partainya menentukan, itu yang pertama. Yang kedua siapa capresnya, kedua siapa cawapresnya, dan yang ketiga kemana Jokowi dan seluruh relawan Jokowi ini bergerak untuk mendukung calon tertentu. Jadi 4 komponen kesuksesan di Pilpres 2024 itu seperti itu. Jadi koalisi partainya dulu. Kalau kami kan melihat ini dinamikanya ini kan Indonesia ini luas di 38 provinsi. Bagaimana koalisi partainya ini bisa dibentuk gitu loh. Nah, kedua siapa capresnya dan kita masih nunggu lagi siapa cawapresnya, begitu loh. Ya. Setelah itu baru kita bersikap untuk mendukung pasangan mana yang kita dukung, begitu loh. Jadi kami kalau bersikap nunggu 3 komponen itu, koalisi partainya, capresnya, cawapresnya. Jadi nah ini kan baru satu pasal doang, yang namanya capresnya. Ya. Koalisi partainya belum, cawapresnya juga belum. Sampai ya Pak Budi ya, ini belum akan menentukan sikap projo berikutnya, masih wait and see gitu ya Pak? Ya, kita masih menunggu komando dan arahan Pak Jokowi lebih lanjut, gitu. Bahwa Pak Jokowi punya preferensi ke calon tertentu, ya kita lihat aja. Nanti kan pada waktunya juga akan bersikap secara penuh, gitu. Pak Budi, kalau boleh saya tahu Pak, kapan komunikasi Bapak dengan Pak Ganjar yang terakhir? Saya tuh Lebaran kemarin saya berkomunikasi via WhatsApp dengan Pak Ganjar. Karena saya ini bukan apa-apa ya, saya ini punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan hampir semua ketua umum partai politik. Dan juga dengan calon-calon yang akan bertarung. Karena kan kami menyelenggarakan musyawarah rakyat Indonesia sudah hampir 9 bulan. Di mana situ terekam dengan baik apa yang menjadi kehendak warga, masyarakat, dan rakyat di seluruh Indonesia di seluruh provinsi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sehingga kami memiliki hubungan, memiliki komunikasi, dan kita berlaku sejujur-jujurnya untuk merekam apa yang menjadi aspirasi rakyat tersebut. Dan itu terekam di musyawarah rakyat Indonesia. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Pak Ganjar karena sudah menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga dalam forum Minal Aidin wal Faizin saya juga menyampaikan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin, begitu Mas. Tapi pembicaraan politik lebih lanjut kan tidak, karena saya bukan apa-apa. Kita terus melihat, mengkalkulasi langkah-langkah dan apa yang akan kita tempuh dalam mengkalkulasi di peristiwa politik 2024 ini gitu. Karena bagi kami 2024 ini ada sesuatu yang baru gitu loh, berbeda dengan 2014, sehingga perlu perhitungan yang lebih detail, lebih rigid, dan jelas terukur gitu loh. Karena kita bicara soal kepentingan bangsa dan kepentingan negara secara menyeluruh. Sehingga misalnya kita bertanya, apa sih yang Indonesia perlukan di tahun 2024 ke depan, di tahun-tahun ke depan? Itu kan tantangan kita sebagai bangsa dan negara. Tentu tantangan geopolitik kita luar biasa, karena potensi instabilitas geopolitik ini kan juga menjadi concern gitu loh. Perubahan-perubahan geopolitik dunia yang luar biasa. Dan yang ketiga kan soal ekonomi. Tantangan ekonomi kita gimana menyelesaikannya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagaimana bangsa ini, negara ini bisa survive menjadi negara yang maju dengan rakyat yang sejahtera. Begitu loh. Nah, tantangan itu kan harus kita jawab gitu loh. Bukan, saya nggak mau terjebak sekedar kita ke figur-figur, dukung figur, tapi juga bagaimana agenda-agenda prioritas dan bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Kita berpikir soal negara lah, soal bangsa, soal rakyat ini ke depan. Begitu loh. Ya, Pak Budi. Jadi, kapan Bapak berkomunikasi terakhir dengan Presiden Joko Widodo, Pak? Ya, kita minal aidin aja, minal aidin. Ya. Apakah juga terkait dengan Mas Ganjar kemarin, Pak? Oh, belum, cuman arahan beliau tunggu aja. Oh, begitu ya. Iya. Jadi kita berbesar untuk menunggu perkembangan gitu, Pak. Ya, menunggu perkembangan lebih lanjut. Ya. Karena kan saya selalu yakin, karena saya selalu dengan rumus saya tadi. Ya. 4 itu, koalisi partainya kan yang menentukan juga.
Kalau kita berasumsi berandai-andai ya kalau cuma didukung satu partai, dua partai gimana? Kita kan membangun Indonesia. Isu persatuan nasional juga penting gitu loh. Tadi kan saya udah bilang tiga itu, persatuan nasional, bagaimana menjawab tantangan geopolitik global, dan juga bagaimana mengatasi problematika disrupsi atau kemungkinan disrupsi ekonomi yang akan melanda Indonesia. Itu kan harus dijawab gitu loh oleh pemimpin masa depan kita. Tentu saja untuk melanjutkan legasi-legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi. Nah, legasi yang baik, yang bagus ini kan terus harus dipertahankan, ditingkatkan. Yang kekurangannya ya kita bersihkan begitu loh. Tapi yang pasti bahwa kita ini bergerak sebagai bangsa jangan mundur-mundur lagi. Apa yang sudah bagus kita terusin. Apa yang kurang kita perbaiki. Begitu loh. Ya. Pak Budi, beberapa waktu yang lalu muncul isu atau fenomena koalisi besar. Ya. Karena di situ Pak Jokowi juga hadir. Menurut Pak Budi, gimana sih Pak? Apa yang dimaksud dengan koalisi besar itu Pak? Ini loh, koalisi besar ini kan koalisi yang dibentuk oleh partai-partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Dan hampir semua ketua umum partainya kan jadi menterinya Pak Jokowi. Ya. Sehingga kita harus menjaga juga keutuhan pemerintahan ini. Ya. Dan spirit koalisi besar kan begini loh. Indonesia ini negara besar yang juga tadi saya sebutkan tantangan-tantangan ke depannya juga luar biasa besar. Sehingga kita harus jawab tantangan-tantangan itu dengan mempersiapkan program-program dan agenda-agenda yang mampu menjawab tantangan tersebut gitu loh. Apa kita masih ada problem dengan persatuan nasional kita gimana? Makanya politik identitas kita tolak, politik yang memecah belah kita tolak. Begitu loh. Terus bagaimana tentang tantangan geopolitik, ketidakpastian geopolitik global. Dan yang terakhir yang ketiga tadi, bagaimana lompatan pemulihan dan lompatan ekonomi ke depan harus kita jawab. Kita ini kan mau jadi negara baju, sehingga optimisme dan juga semangat kita untuk menggerakkan dan mendorong Indonesia sebagai negara maju harus kita lakukan secara komprehensif, begitu loh. Ya, Pak Budi, dalam koalisi besar itu kan PDI Perjuangan tidak muncul, Pak. Menurut Pak Budi gimana? Kan diundang bahwa PDI Perjuangan memutuskan tidak hadir atau berhalangan hadir kan soal lain. Tapi yang pasti Pak Jokowi punya spirit, 6 partai politik parlemen yang ada di pemerintahan Pak Jokowi ini kan sebaiknya kan bersatu gitu loh. Bahwa nanti ada perbedaan dalam 2024 ya itu soal pilihan gitu loh. Kita juga tidak mau mencampuri terlalu jauh sikap dan keinginan partai politik. Cuman yang harus disadari begini loh Mas. Saya berkomunikasi dengan hampir semua ketua partai, jadi sehingga saya dapat logiknya partai politik dan itu nggak salah. Di 2024 ini kan pilpres, pileg serentak. Ya. Sehingga partai politik pasti juga berpikir tentang kotel efek atau efek ekor jas untuk kursi partai politik tersebut di parlemen. Ya. Sehingga itu semua hal yang lumrah, wajar, normal dilakukan, dipikirkan oleh partai politik gitu loh. Sehingga ketika partai politik memutuskan mau mendukung siapa menjadi capres atau cawapres, tentu setiap partai politik akan mempertimbangkan efek elektoral ke mereka. Ya. Gitu loh. Karena ini kan pemilu serentak, pileg dan pilpres. Betul. Begitu. Sehingga makanya kita selalu berhati-hati dengan menempatkan koalisi partai sebagai komponen pertama tadi tuh. Sebelum kita menentukan capres, cawapres, kita harus tentuin dulu koalisi partainya. Karena kan kita nggak bisa menang sendiri, maksudnya setiap partai pengen elektabilitasnya atau efek elektoral paling sendirian, ya nggak bisa dong. Partai lain kan juga ingin bertahan, karena itu akan mempengaruhi komposisi kekuatan partai politik baik di parlemen maupun di pemerintahan. Begitu Mas. Ya. Pak Budi, kalau boleh memprediksi begitu Pak Budi memprediksikan nanti itu pada tahun 2024 itu akan bertarung berapa pasangan ya Pak ya? Ya maksimal 3. Maksimal, tapi ya, bisa Pak? Maksimal 3, tapi bisa 2. Oh, bisa 2 ya Pak? Ya, tapi maksimal 3 calon. Ya. Tapi Pak, lagi diusahakan untuk 2 calon. Ya, yang hampir pasti kan calonnya Pak Anies, Pak Ganjar, yang satu lagi Pak Prabowo. Yang akan maju siapa Pak Budi? Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo ya, jadi 3 itu ya Pak?
Iya, kalau capres kan sudah pasti Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Tinggal cawapresnya siapa. Nah, cawapres ini akan membentuk atau mendukung terbentuknya koalisi partai kan. Begitu loh. Ya. Dan saya yakin banyak wacana muncul bahwa akan lebih bagus kalau Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Prabowo. Apakah menurut Pak Budi mungkin, Pak? Gini, sebagai sebuah ide nggak salah. Sebagai sebuah ide pemikiran untuk udahlah Pilpres ini akan adem, akan tenang kalau Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Prabowo. Betul. Itu sebagai ide korek lah. Political correct. Gitu loh, sebagai ide ya. Untuk menyatukan bangsa ini supaya pemilu ini jadi damai, jadi adem. Itu betul. Tetapi manakala berhadapan dengan real politik, saya kok agak meragukan itu terbentuk. Kenapa? Karena tadi saya bilang, ini pemilu 2024. Ini serentak, pileg dan pilpres. Sehingga semua partai pasti akan mencoba memaksimalisasi pilpres ini untuk kepentingan elektoral partainya. Begitu loh. Jadi idenya oke, tapi menurut saya secara real politik agak sulit terwujud gitu loh. Idenya sih saya nggak tolak. Idenya saya nggak tolak. Dalam pengertian oke, bagus juga untuk bangsa ini. Persatuan nasional jadi penting gitu loh. Cuman bagaimana mewujudkannya? Saya bilang, orang semua partai juga berkepentingan dengan pileg. Suara di pileg. Ya. Pak Budi, kalau menurut pengalaman dan pengetahuan Pak Budi, sebaiknya bagaimana memilih calon wakil presiden untuk Pak Ganjar Pranowo ini, Pak? Ya, seperti yang disampaikan Pak Presiden, kan ada beberapa nama yang disebut Pak Presiden untuk layak menjadi pendamping Pak Mas Ganjar. Tapi kan kembali lagi tadi, pertimbangan koalisi partai juga penting, gitu loh. Ya. Mas Ganjar sama siapa kan juga harus dihitung partainya gimana. Ada nggak partai yang mau dukung gitu loh. Kan kalau saya rumusnya selalu koalisi partainya. Jadi manakala mencari pendamping Pak Jokowi, Mas Ganjar mencari cawapresnya Mas Ganjar, lihat partai mana yang mau dukung. Selain faktor elektoral tentu saja ya, dan kemungkinan menang ya. Cuman kan partainya, ada partai yang dukung nggak? Karena ini kan tetap amanat undang-undang kita kan soal pencapresan ini tetap ranahnya partai politik dan gabungan partai politik. Betul bahwa pilpresnya nanti ketika pilpres ya urusannya urusan rakyat gitu loh. Siapa yang rakyat serak akan didukung, dipilih. Begitu. Ya. Pak Budi, dari pengalaman di masa lalu ya Pak, pemilu 2014, pemilu 2019, apa crucial point yang harus diperhatikan supaya memenangi Pilpres tahun 2024, Pak? Tadi kan saya sudah sebut 4 komponen utama, 4 komponen penting untuk menjadi bahan kalkulasi untuk memenangkan Pilpres 2024. Tadi kan saya sebut nih, saya ulang nih. Tadi yang pertama koalisi partainya, capresnya, cawapresnya, dan kemana Jokowi dan seluruh relawan militannya bergerak. Begitu loh. Kita menyadari itu bahwa semua berusaha menuju ke arah sana. Begitu loh. Tapi bagi kami, kita nunggu perintah lebih lanjut dan komando dari Pak Jokowi ya begitu. Kita masih mengkalkulasi, menghitung secara detail, secara rinci, secara komprehensif, bahkan per wilayah, per provinsi, per kabupaten kota. Bagaimana dinamika ini di 2024 kita bisa mencapai kemenangan gitu loh. Kita optimis, yang pasti begini loh. Rakyat Indonesia ini kan paling tidak mendapat pencerahan dengan mekanisme musyawarah rakyat yang kita lakukan. Bahwa kita ingin mendengar, menyerap apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Pak Budi, bisa dijelaskan nggak sebenarnya seberapa besar pengaruh dari Pak Jokowi atau endorsement dari Pak Jokowi terhadap para calon, semisal Pak Ganjar misalkan? Berapa besar, Pak Budi? Ya, sangat besar dong. Ya. Karena Pak Jokowi ini kan tingkat kepuasan publik dan approval ratingnya sangat tinggi. Ya. Sampai 77% dan mungkin 80%, sehingga tingkat kepuasan publik yang tinggi ini bisa dikonversi dengan
endorsement yang dilakukan oleh Pak Jokowi, begitu loh. Ya. Sehingga siapapun calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi pasti akan menang, begitu loh. Kita punya keyakinan itu. Siapapun capres yang didukung oleh Pak Jokowi pasti menang. Gitu ya Pak ya. Pak Budi, mumpung ketemu Bapak ini, bisa diambil kesimpulan nggak dari hasil musrah yang sudah dilakukan oleh Projo selama ini, Pak? Kesimpulannya apa, Pak? Jadi Projo dan beberapa relawan Jokowi ini kan menggelar musrah hampir 9 bulan dari Agustus tahun lalu ya. Hampir 9 bulan, dan nanti ada puncak musrah yang kita jadwalkan 14 Mei 2023. Kita menyerap begini, bahwa nama-nama, ada kebanggaan sedikit lah di hati teman-teman ini, bahwa nama-nama yang terserap di musrah itu adalah nama-nama yang nanti akan bertarung di 2024. Gitu loh. Jadi kita bangga dong. Kok ternyata nggak salah nih. Serapan kita, ternyata nama-nama yang beredar atau terekam di musrah adalah nama-nama yang menjadi petarung utama atau berpeluang menjadi kandidat penting dalam pertarungan di 2024. Begitu lah. Kontestasi lah, kita nggak bilang pertarungan, karena juga ada ide untuk udahlah ini friendly match saja untuk persatuan nasional. Bagaimana kita membuat kontestasi 2024 ini menjadi lebih sejuk, lebih bersahabat, lebih mendamaikan, tidak perlu isu-isu yang memecah belah bangsa. Seperti itu, Mas. Ya, apakah ada kesimpulan lain, Pak, selain nama-namanya yang muncul dalam musrah itu adalah nama-nama yang nanti akan bertarung di kontestasi 2024? Kesimpulan penting juga adalah bahwa harapan rakyat tentang pendidikan yang terjangkau, kesehatan yang terjangkau, dan isu-isu ekonomi ini menjadi penting gitu loh. Oke. Jadi isu-isu ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, ini sangat penting diadres oleh atau disuarakan oleh seluruh peserta atau warga atau rakyat yang menghadiri musyawarah rakyat. Begitu. Di semua provinsi. Jadi, rakyat tetap menginginkan pendidikan yang murah dan terjangkau, kesehatan, isu-isu tenaga kerjaan, lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi menjadi isu yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia. Sehingga kita memerlukan jawaban-jawaban atau pemerintahan hasil pemilu 2024 ini harus bisa menjawab, mendeliver apa yang menjadi harapan rakyat, yaitu bagaimana kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Begitu, Mas. Ya, Pak Budi, menurut Pak Budi, apakah mungkin Pak Jokowi mengendorse orang di luar Ganjar, Pak? Gini loh, sebagai kader PDI Perjuangan tentu Pak Jokowi menghormati keputusan partainya. Tapi jangan lupa Pak Jokowi ini kan pemimpin Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang jadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga Pak Jokowi tentu juga menjaga keseimbangan dong. Apalagi nanti yang bertarung juga menteri-menteri Pak Jokowi, begitu loh. Yang bertanding kan. Saya nggak pakai istilah bertarung lah, bertanding, berkontestasi di 2024. Itu kan semuanya dari kantongnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo, dari hasil serapan musrah kan Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Erlangga, Pak Sandi, Pak Mahfud, kan nama-nama yang mencuat dari hasil musrah, dan itu nama-nama yang potensial semua dari yang akan berkontestasi di 2024 kan. Ya. Begitu. Pak Budi, kira-kira menurut perkiraan Pak Budi kapan Pak Jokowi melakukan endorsement terhadap capres ini, Pak? Begini, mungkin kita harus periksa undang-undangnya ya. Apa Presiden Republik Indonesia boleh secara terbuka mendukung calon tertentu? Saya nanti pelajari dulu lah undang-undangnya ya. Tetapi yang pasti bahwa tentu sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi punya kewajiban menjalankan atau menyelesaikan tugas sebagai penanggung jawab pemilu ini dengan baik, supaya demokrasi kita berjalan dengan baik, sehingga kita juga bisa menghasilkan kepemimpinan nasional berikutnya yang lebih representatif dan sesuai dengan harapan rakyat. Sebagai Presiden Republik Indonesia tuh saya berpikir bahwa Pak Jokowi pasti akan netral, tidak mungkin berpihak atau mendukung salah satu calon tertentu. Apalagi seandainya yang berkontestasi, capres dan cawapres ini
semuanya adalah dari kantong pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin sekarang ini gitu. Masa Pak Jokowi menunjukin sikap dukung A, dukung B? Saya pikir ya sudah, silakan bertanding. Itu kan keputusannya partai politik dan rakyat nanti untuk memilih. Kalau Projo tentu saja bersikap nanti pada waktunya. Ya, Pak Budi, jadi kehadiran Pak Jokowi kemarin di pengumuman Bu Mega itu bukan endorsement ya Pak ya? Bukan ya Pak ya? Ya sebagian menafsirkan itu sebagai endorsement, tapi sebagian lagi kan ya Pak Jokowi kan sebagai kader partai juga menghormati keputusan partainya. Tapi di sisi lain juga Pak Jokowi juga menerima Pak Prabowo dalam kunjungan silaturahmi di Idul Fitri juga dengan baik gitu loh. Karena Pak Jokowi ini kan harus dilihat dia ini ke Presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Bukan sekedar kader partai aja, bukan tunggal kan gitu. Sehingga Pak Presiden Jokowi juga harus menjaga hubungan, menjaga jarak yang kurang lebih sama dengan seluruh kontestan yang akan berkompetisi di 2024 ke depan. Begitu Mas. Ya. Mak, terakhir ini Pak. Kalau boleh memberi saran begitu, apa saran yang akan Pak Budi sampaikan kepada Pak Ganjar, Pak? Ya, yang pasti Pak Ganjar seperti Pak Jokowi bilang memang pemimpin yang merakyat. Pak Ganjar ini punya gestur kepiawaian dalam mendengarkan apa yang menjadi maunya rakyat. Pak Ganjar juga pemimpin yang merakyat, tidak neko-neko, dan Pak Ganjar ini juga simbol dari pemimpin yang juga mau turun, mau dekat dengan rakyat. Begitu loh. Saya sih berharap Mas Ganjar ya bisa sukses dalam Pilpres 2024. Tapi kan itu tadi syaratnya tentang siapa koalisi partainya dan wapresnya itu juga menentukan gitu loh. Ya. Itu. Ya, kita berharap semoga di tahun 2024 bisa terpilih presiden dan wakil presiden yang terbaik buat Indonesia dengan terus menjaga persatuan nasional, dengan menghindari isu-isu politik identitas, isu-isu yang memecah belah bangsa, tapi dengan isu-isu yang lebih produktif, terutama bagaimana menjawab tantangan bangsa dan negara ini ke depan, terutama menyangkut isu-isu ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia. Begitu Mas. Baik. Terima kasih Pak Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, atas ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Tribuners, saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan.